Bagaimana caranya? Caranya dengan yang pertama, ketika mulut yang bermasalah adalah kebersihan gigi, maka obati giginya. Kalau giginya krowok, maka segeralah ke dokter gigi untuk ditambal, atau kalau sudah tidak memungkinkan akan dicabut sehingga tidak menjadi masalah bagi diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan materi ringan tetapi penting bagi kita untuk kita ketahui, untuk kita pahami, kemudian untuk kita cegah masalah kesehatan yang ada pada diri seorang atau diri kita khususnya, yaitu bau mulut. Kenapa seseorang bisa bau mulut? Bau mulut bisa disebabkan oleh banyak hal. Mungkin kalau kita sering mendengar anak kita bicara kepada anak-anaknya bilang, ah babe mampu gitu, atau yang lainnya, maka hati-hatilah, mungkin mulut kita mengalami masalah, atau pencernaan kita atau pernapasan kita mengalami masalah. Jadi bau mulut bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena kebersihan gigi dan mulut yang kurang baik, termasuk lidah. Jadi lidah ataupun gusi, kemudian gigi, itu semuanya adalah faktor dari penyebab seseorang mulutnya bau. Kalau ada masalah pada gigi, misalnya gigi kerowok, itu juga menyebabkan bau, atau gigi yang kotor, yang jarang sikat gigi, mungkin berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu, bahkan mungkin ada di antara manusia yang tidak pernah sikat gigi, maka sangat besar kemungkinan mulutnya mengalami bau yang sangat-sangat tidak sedap. Demikian pula lidah. Lidah juga merupakan salah satu tempat, di situ ada bakteri berkumpul. Ketika kotor, ketika tidak pernah dibersihkan, khususnya dengan sikat gigi, atau kekurangan cairan juga bisa, ya, kurang minum sehingga mulut kering, sehingga airnya itu saja yang ada di mulut, yang ada di lidah, yang ada di gusi, sehingga di situ menjadi penumpukan bakteri. Bakteri tidak terbilas, tidak hilang, tidak pernah kumur, tidak pernah sholat, ya, tidak pernah berwudu. Ini risiko bau mulut jauh lebih besar daripada orang-orang yang sering membersihkan giginya, sering berkumur, sering berwudu, ya, bagi orang muslim, ya. Maka salah satu caranya nanti akan kita sebutkan satu demi satu. Kemudian yang termasuk penyebab bau mulut adalah karena Anda merokok. Jadi perokok itu bau mulutnya sangat khas, bukan merokok coba-coba, tapi orang yang sudah terbiasa merokok. Jadi mulutnya akan bau seperti bau tegesan, atau bau puntung rokok atau bau asbak. Jadi inilah bau mulut yang disebabkan karena asupan rokok, hisap setiap hari, ataupun karena makanan juga bisa. Misalnya Anda makan bawang merah atau bawang putih, atau makan makanan yang tajam aromanya, makan durian, makan pete, makan jengkol, ini menyebabkan juga bau. Maka Anda harus menghilangkan penyebab tersebut, sehingga bau mulut yang Anda miliki akan menjadi hilang atau minimal berkurang, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab karena adanya penyakit pada saluran napas, ya. Seseorang yang mengalami gangguan atau penyakit pada saluran napas, misalnya paru-paru kronis, ya, bronkitis yang sudah lama, batuk-batuk terus, apalagi TBC yang sudah mengalami pemberatan, ya. TBC ringan aja sudah berbau, dan ini berbahaya, ya. Jadi percikan ludahnya atau yang disebut dengan droplet, ya, itu juga bisa menularkan penyakit, tapi juga baunya sudah tidak sedap, ya. Termasuk juga dari udara yang dihembuskan orang yang mengalami penyakit pernapasan seperti TBC juga bisa mengandung bakteri. Oleh karena itu bau sudah menjadi faktor pencegah kita untuk menyingkir sehingga terhindar dari bakteri. Ini ada manfaatnya memang, tetapi sebenarnya itu masalah bagi dirinya dan orang lain, yaitu adanya infeksi pada paru-paru yang harus segera disembuhkan atau segera diobati. Di antara pula yang menyebabkan seseorang bau pada gangguan infeksi paru-paru adalah adanya abses atau semacam wudun atau bisul pada daerah saluran napas atau paru-paru. Ini juga sangat tidak sedap, baunya khas, tidak enak, ya. Dan 1 meter itu sudah bau sekali ini. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan seseorang mulutnya bau juga bisa karena gangguan pada pencernaan, saluran cerna. Apakah ada MAG yang kronis, ya, atau gastritis kronis, ataupun mungkin di situ ada penyakit tipes atau penyakit-penyakit yang lain, infeksi yang ada pada saluran pencernaan. Ini juga menyebabkan aroma mulut yang dia hembuskan akan mengalami bau yang tidak sedap. Nah, itulah 3 hal yang bisa kita ketahui dari penyebab faktor bau mulut. Jadi kebersihan mulut atau infeksi pada mulut,
kemudian infeksi pada daerah paru-paru atau saluran napas, kemudian yang ketiga infeksi pada saluran pencernaan. 3 hal ini adalah faktor yang sangat dominan menyebabkan seseorang mengalami bau mulut atau bahkan bau busuk. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan yang pertama, ketika mulut yang bermasalah adalah kebersihan gigi, maka obati giginya. Kalau giginya kerowok, maka segeralah ke dokter gigi untuk ditambal, atau kalau sudah tidak memungkinkan akan dicabut sehingga tidak menjadi masalah bagi diri Anda. Kemudian kalau karena kurang kebersihan maka dibersihkan. Bagi yang lama mungkin banyak di situ karang gigi, itu juga menyebabkan bau yang tidak sedap, bisa yang namanya scaling atau pembersihan karang gigi. Kemudian bagi Anda yang mengalami gangguan pada saluran pencernaan, maka berobatlah. Anda mungkin kena penyakit tipes atau penyakit saluran pencernaan yang lain, ini juga berobatlah, dan Anda bisa mengantisipasi diri Anda agar tidak kambuh mahnya dengan Anda memanage secara mandiri ya, karena bukan hanya obat tetapi mah itu sangat berkaitan dengan bagaimana Anda memanage psikis Anda, memanage makan Anda dan sebagainya. Kemudian jika yang terjadi adalah gangguan pada saluran pernapasan juga harus berobat, harus disembuhkan sehingga masalahnya menjadi berkurang atau akan hilang. Dan yang lebih penting daripada itu, Anda bisa membantu, mengurangi paling tidak kalau sudah mengalami gangguan pencernaan, Anda dalam proses pengobatan, mengurangi gangguan atau bau mulut Anda dengan Anda membersihkan gigi, kemudian Anda bisa berkumur-kumur dengan menggunakan obat antiseptik atau obat kumur ya, seperti betadine Gorgel atau mungkin Gorgel ya tulisannya ya, Gorgel. Jadi obat kumur betadine, kemudian juga Anda bisa membelinya di apotek atau di toko-toko tertentu ya yang menjual obat-obat semacam ini. Kemudian juga Anda bisa menggunakan obat kumur yang lain yang di situ ada antiseptik ya, banyak dijual di pasaran. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang penyebab bau mulut dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Cendrawasih Forum Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim